Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan kembali mempercayakan putra-putri binaan Yayasan Eljon Indonesia 2022 untuk membantu mengembangkan bakat para duta pariwisata Kalimantan Selatan melalui kegiatan pembekalan untuk putra-putri pariwisata Kalimantan Selatan 2022 yang dilangsungkan di Galaxy Hotel Banjarmasin. Mereka yang tampil memberikan pembekalan yakni Nur Afrah Maryam Insani, Putri Anti Narkoba Indonesia 2021, dan Bagas Waripada, Putra Kopi Indonesia 2019. Sementara itu, pemenang Putra-Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2022 yang menjadi peserta pembekalan yakni Abdul Aziz dan Gusti Noviananda, peraih gelar tertinggi yakni Putra-Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2022. Kemudian ada M. Ali Syahbana dan Wiyananda Ramadini yang menerima gelar runner-up 1, serta Kevin Charlie Tanujaya dan Olivia Ana Farida yang menyabet gelar runner-up 2. Kegiatan pembekalan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, bersama sejumlah jajarannya. Kegiatan pembekalan diselenggarakan untuk memantapkan keikutsertaan para pemenang Putra-Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2022 ke tingkat nasional. Materi pembekalan yang dibawakan Nur Afrah Maryam Insani yakni seputar personal branding pariwisata berbasis digital serta inovasi, kolaborasi, dan adaptasi sebagai duta pariwisata daerah. Tak ketinggalan, materi tentang public speaking juga disampaikan wanita cantik yang akrab disapa Nami ini. Sementara itu, Bagas Waripada, Putra Kopi Indonesia 2019, yang juga sebagai manajer Eljon Pageant memberikan pembekalan mengenai attitude seorang beauty pageant. Pembekalan yang diberikan putra-putri binaan Yayasan Eljon Indonesia ini mendapat antusias dari peserta. Tak sedikit dari peserta yang bertanya kepada Nami dan Bagas, di antaranya mengenai bagaimana cara mengatasi kekurangan saat menjalani kontes di tingkat nasional. Pertanyaan tersebut dijawab Nami dengan jelas, yakni seorang beauty pageant harus tampil percaya diri dan persiapkan mental serta wawasan semaksimal mungkin saat berkompetisi di tingkat nasional. Nami merasa senang dapat berbagi ilmu bersama para putra-putri terbaik Kalimantan Selatan ini. Nami berharap pembekalan yang disampaikannya dapat bermanfaat bagi para pemenang Putra-Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2022 saat menjalani kontes nasional. Nami mengapresiasi keseriusan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dalam membina generasi muda di Kalimantan Selatan menjadi seorang duta pariwisata terbaik. Hal itu terlihat dari kegiatan pembekalan yang digelar Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan untuk para pemenang Putra-Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2022. Nami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya yang telah mempercayakan dirinya untuk menjadi narasumber pada kegiatan pembekalan tersebut. Mereka benar-benar senang banget bisa dapat pembekalan langsung dari Yayasan Eljon Indonesia dan juga Eljon Pageant, karena memang pembekalan ini yang sangat dibutuhkan buat mereka nanti melangkah ke tingkat nasional untuk berkompetisi di tingkat nasional. Jadi memang pembekalan yang kita berikan juga kurang lebih sangat-sangat membantu mereka untuk nanti pada saat berkompetisi gitu, mulai dari bagaimana personal branding yang harus mereka bawa, apalagi Kalimantan Selatan juga kalau Nami lihat ya, mungkin kalau dari tahun-tahun sebelumnya mungkin dari Kalimantan Selatan tuh masih kurang untuk branding putri pariwisatanya. Cuman kalau yang Nami lihat nih kemarin benar-benar untuk dinas pariwisatanya benar-benar terjun langsung, sangat-sangat mendukung 3 pasang pemenangnya, dan juga mereka sangat-sangat suportif gitu. Jadi memang untuk antusiasnya luar biasa banget, terutama dari 3 pasang pemenang itu. Pertanyaan-pertanyaan ini tuh cukup personal ya, jadi mungkin kayak lebih ke personal brandingnya. Misal, Kak, kira-kira apa sih yang harus aku bawakan sebagai Putri Pariwisata Kalimantan Selatan nanti untuk di ajang Putri Pariwisata Indonesia 2022? Lalu aku bilang mungkin kalau untuk personal brandingnya mungkin bisa bawa 1000 sungai, karena memang pada saat Nami ngobrol-ngobrol nih sama kepala dinasnya, Kepala Dinas Pariwisatanya Bapak Syarifuddin, Pak Syarifuddin itu bilang kalau misalnya memang pengennya tuh Kalimantan Selatan itu dikenal sebagai 1000 sungai, kayak gitu, kota 1000 sungai. Karena seperti yang Nami gali juga, karena kan setiap provinsi tuh paling tidak harus punya satu yang istilahnya bisa kayak kita bisa kita ngeh lah. Misal kalau Ambon itu adalah City of Music, ya kan. Kalau misalnya Kalimantan Selatan ternyata kota 1000 sungai, maunya seperti itu. Terus pertanyaan-pertanyaan mengenai personality, attitude yang dibutuhkan sebagai seorang putri pariwisata itu seperti apa?
Ada juga yang bertanya mungkin mengenai bagaimana Kak kalau misalnya aku fisiknya kurang tinggi atau bagaimana aku harus seperti apa dan seperti apa. Jadi memang pembekalannya itu kemarin menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang cukup personal seperti itu. Kami harapkan semoga untuk para pemenangnya putra-putri pariwisata Kalimantan Selatan ini bisa menjadi amanah, bisa menjadi role model representatif dari pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi memang it's not just about competition, tapi balik lagi aksi apa yang bisa mereka lakukan untuk merebranding atau menaikkan branding pariwisata dari Kalimantan Selatan. Itu sih yang kami harapkan. Jadi memang bukan hanya sekedar fokus kepada kompetisi aja kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya harapannya sih lebih kepada pada saat nanti ketika di tingkat nasional mereka bertemu dengan putra dan putri yang lain dan finalis-finalis yang lain, mungkin mereka tidak mungkin pertama tidak merasa minder karena mereka juga punya keunikan sendiri. Yang kedua, mereka merasa bahwa ini bukan hanya membawa dirinya sendiri, tapi ini membawa memang provinsinya mereka, membawa kotanya mereka, Banjarmasin, membawa Kalimantan Selatan. Jadi balik lagi yang dibawa itu bukan hanya diri sendiri, tapi ingat ada orang-orang lain yang di belakang juga yang turut mendukung. Pada kegiatan pembekalan ini, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan telah resmi menunjuk Gusti Noviananda, Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2022, sebagai perwakilan Kalimantan Selatan yang maju di pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2022 yang diselenggarakan oleh Yayasan Eljon Indonesia. Salah satu kontes bergengsi di Indonesia itu akan digelar bertahap, yakni masa karantina virtual pada 22-27 Agustus 2022, karantina offline pada 23-28 September 2022, dan grand final yang penyelenggaraannya bertepatan dengan Hari Pariwisata Dunia, yakni 27 September 2022. Tim Eljon Media melaporkan.